Halo semuanya, perkenalkan saya Dionisia Penikolin, saya biasa disapa Cynthia. Saya dari program studi sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Sebelum kita melihat kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri, terlebih dahulu kita lihat asal mula bahasa Indonesia. Kira-kira bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa sih? Jadi, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa Indonesia? Karena yang pertama, sudah dikenal secara luas oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah, hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, sederhana dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, memiliki fungsi sebagai lingua franca atau yang kita kenal dengan bahasa penghubung ataupun bahasa pergaulan. Nah, bahasa Indonesia terus berkembang dan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana pertama kalinya bahasa Indonesia secara sadar memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan menggunakan frasa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu latar belakang atau asal mula bahasa Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikut, kedudukan bahasa Indonesia. Nah, yang berikut kita lihat kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas nasional, bahasa pemersatu, dan simbol kedaulatan negara. Jadi seperti itu kedudukan bahasa Indonesia. Nah, yang berikut kita lihat fungsi bahasa Indonesia. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi kita lihat yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan masyarakat berbagai suku dan daerah. Nah, yang kedua ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar akademik. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. Nah, yang berikut kita lihat penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan resmi. Yang pertama, digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, digunakan dalam dokumen dan pidato resmi presiden atau pejabat negara. Yang ketiga, digunakan dalam dunia pendidikan, pelayanan publik, forum nasional maupun internasional. Dan yang berikut digunakan dalam komunikasi kerja di lembaga pemerintahan dan juga swasta. Dan yang terakhir, kita lihat digunakan dalam karya ilmiah, nama geografis, produk barang dan jasa, hingga ke media massa. Jadi seperti itu penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan resmi. Sebagai penutup, mari kita ingat, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa, cermin dan jati diri nasional, dan sarana penting dalam kehidupan bernegara. Nah, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara. Salam bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa bangsa.